Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahid Nur Kabes, NIM 1904118. Sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas akhir saya, yaitu membuat alat sleep apnea monitor berbasis dilengkapi dengan SPO2 berbasis Android. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Mulyono selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam mengerjakan tugas akhir semester. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat alat sleep apnea monitor dilengkapi dengan SPO2 berbasis Android. Latar belakang sleep apnea. Apnea tidur atau sleep apnea adalah gangguan tidur yang menyebabkan pernapasan seorang terhenti sementara selama beberapa kali saat sedang tidur. Kondisi ini dapat ditandai dengan mengorok saat tidur dan tetap merasa mengantuk setelah tidur lama. Sleep apnea atau SA merupakan salah satu bentuk dari obstructive sleep apnea, merupakan gangguan pernapasan yang paling umum terjadi saat tidur. Sleep apnea ini ditandai dengan berhentinya aliran udara ke paru-paru, di mana ketika pernapasan berhenti lebih dari 10 detik, maka peristiwa ini dikatakan apnea. Cara untuk mencegah sleep apnea adalah dengan mengontrol faktor risikonya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan berhenti merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Apabila Anda sulit berhenti merokok atau menderita kecanduan alkohol, konsultasikan dengan dokter agar mendapatkan terapi. Jika Anda menderita obesitas atau bahkan obesitas mubrid, berkonsultasilah dengan dokter gizi atau menjalani program penurunan berat badan dengan agar risiko terkena sleep apnea lebih rendah. Bab 1 yaitu SPO2. Pulsi oximetri merupakan salah satu pemeriksaan yang penting untuk mengetahui saturasi oksigen di dalam darah. Karena menggunakan pulsi oximetri digunakan untuk mendeteksi secara real time atau kontinu. Apabila seorang dibiarkan kekurangan oksigen walaupun hanya 3 menit saja, dapat menyebabkan kerusakan otak dan gagal jantung. Saturasi oksigen yang normal dalam darah ialah berkisar 95% hingga 100% dalam pengukuran pulsi oximetri. Oksigen ini diperlukan bagian sel untuk beraktivitas dengan baik, sehingga kadar saturasi oksigen yang rendah atau kurang dari 90% disebut juga dengan hipoksemia, bisa turut mengganggu fungsi sel dalam tubuh. Tujuan penelitian: membuat alat sleep apnea dilengkapi dengan SPO2 monitor berbasis Android, mendata dan menganalisa alat sleep apnea monitor berbasis Android. Batasan masalah: agar tidak terjadi penelitian di luar batas kemampuan penelitian, maka dibuatlah pembahasan sebagai berikut, yaitu 1. Pengujian alat ini hanya dilakukan pada saat terlentang atau berbaring. Peletakan sensor diletakkan pada perut, menggunakan Android dengan sistem minimal RAM 2 GB, pengirim WiFi, internet ke alat dengan jarak maksimal 10 meter. Pernafasan. Respirasi atau pernapasan merupakan suatu mekanisme pertukaran gas oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dengan karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme. Normalnya manusia dewasa dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bisa bernapas sebanyak 12-20 kali per menit dan berlangsung secara berkesinambungan. Sleep apnea adalah gangguan pernapasan pada saat tidur yang ditandai dengan mengukur keras diikuti dengan berhentinya jalan napas apnea atau penurunnya finalitas selama 10 detik, sehingga terdapat penurunan kadar oksigen di tubuh sebanyak 4-5%. Pernapasan yang berhenti dapat terjadi berulang kali. Bab 2 yaitu SPO2. Oksigen adalah gas udara yang kita hirup, diperlukan untuk kehidupan manusia. Beberapa orang dengan gangguan pernapasan tidak bisa mendapatkan oksigen yang cukup secara alami. Mereka membutuhkan oksigen tambahan yang disebut terapi oksigen. Untuk menentukan apakah seorang perlu mendapatkan manfaat terapi oksigen, dokter memantau jumlah oksigen dalam darah. Tingkat saturasi oksigen arteri normal pada manusia adalah 95-100%. Jika kadarnya di bawah 90%, itu dianggap rendah dan disebut hipoksemia. Bab 3. Spesifikasi alat. Spesifikasi alat yang dibuat adalah alat
Sleep apnea monitor dilengkapi dengan SPO2 berbasis Android. Tegangan input baterai Li-ion 8,4 volt DC. Display LCD 20 display LCD 20x4 dan by-link Android. Sensor Max 30-100 dan sensor piezoelektrik. Mikrokontroler menggunakan Wemos D1 R2. Blok diagram. Sini saya menggunakan charger dan mengisi baterai, dan baterai akan memberi tegangan pada sebuah rangkaian pada kotak dalam blok diagram, yaitu mikrokontroler untuk mengolah data pada dan mengirim ke Android. Pertama yaitu sensor piezoelektrik adalah sensor tekanan yang diletakkan pada perut dan akan dimasukkan ke rangkaian komparator yang mengubah dan membandingkan kedua tegangan yang masuk sebelum masuk ke mikrokontroler. Dan setelah masuk ke mikrokontroler akan diolah datanya dan dikirim ke Android. Sensor Max akan selalu memonitoring SPO2 pada pasien dan akan dikirim ke Android. Buzzer berfungsi untuk jika terjadinya sleep apnea atau henti napas selama 10 detik, maka buzzer akan berbunyi. Dan indikator pernapasan, jika adanya pernapasan perut, maka akan menyala, dan jika tidak ada pernapasan, LED-nya akan mati. Rangkaian power supply. Saya di sini menggunakan sumber tegangan 20 VAC dan mengalir ke fuse. Dari fuse sebagai pengaman, arus kemudian akan menjadi 12 VAC oleh transformator step down. Transformator step down akan disearahkan oleh rangkaian dioda arus AC dan masuk ke titik DC, atau akan keluar dari sini dan masuk ke kapasitor untuk menyaring arus, dan dari situ akan menuju ke IC LM317. Di sini IC LM317 ini yang akan memberikan tegangan fungsi dari sebuah dioda ini untuk meneruskan arus ke baterai dan tidak akan balik lagi ke IC atau mengalir balik ke rangkaian sebelumnya. Dan di sini ada R3, R4 dan R1 untuk pembagi tegangan yang akan mendapatkan input dari IC LM31 ini dan akan diolah menjadi 9,1 volt yang akan tegangannya akan dimasukkan ke baterai. Dan selanjutnya sini ada R7 dan R8 untuk rangkaian pembagi tegangan untuk menuju ke A0 atau ke mikro. Dan di sini ada R6, R5, R6 ini untuk membuat transistor ini bekerja jika ada tegangan 0,7 volt, akan kaki kolektornya akan terbuka dan rangkaian dioda akan menyala atau pengisian baterai sedang berlangsung. Di sini rangkaian mikrokontroler akan, di sini saya menggunakan 5 outputan, yaitu ke LCD dan LED buzzer, dan outputan yaitu pada SDA mikro dan komparator. Rangkaian sensor
komparator dan pernapasan. Di sini sensor piezoelektrik yang saya gunakan untuk mengetahui tekanan pada perut, yaitu pernapasan pada pasien. Jika ada napas, maka di sini akan dibandingkan oleh rangkaian komparator, dan jika tegangannya melebihi dari Vref yang saya tentukan yaitu 4,2 volt, maka dia akan menjadi high atau high. Jika tegangannya kurang dari Vref yaitu 4,2 volt, maka tegangannya outputnya akan menjadi low. Di sini ada rangkaian LCD yang saya gunakan untuk menampilkan hasil pemeriksaan dan menggunakan I2C untuk mempermudah pada pembacaan mikro. Dan saya menggunakan rangkaian sensor SPD yaitu Max 30-100. Di sini Max 30 menggunakan LED fotodioda untuk pembacaan saturasi oksigen pada pasien. Dan di sini ada SDA yang masuk pada D2 pada mikro dan D1 masuk pada SCL dan input 5,5 volt dan ground. Di sini ada rangkaian buzzer. Di sini buzzer berfungsi jika terjadi henti nafas selama 10 detik, maka buzzer ini akan hidup atau menjadi high. Di sini akan menjadi high jika transistor diberi tegangan oleh mikrokontrol 5 volt, maka kaki kolektor akan terbuka dan menuju ke emitor, maka buzzernya akan bunyi. Di sini ada rangkaian LED, dan begitu juga rangkaian LED ini jika ada pernapasan yang masuk, maka itu lampunya LED-nya akan hidup, dan jika tidak ada pernapasan maka LED-nya akan mati. Flowchart. Flowchart ini ada yang terjadi kecil. Jadi pertama adalah start. Selanjutnya ada inisialisasi atau terkonek pada Wi-Fi atau tidak. Oke. Dan di sini akan terbaca penerima data dari Arduino. Jika terjadi sleep apnea atau perhentian nafas, maka alarmnya akan bunyi. Dan jika tidak, maka alarmnya tidak bunyi, dan jumlah RR atau jumlah pernapasan atau SP2 dan persentase baterai selalu akan muncul pada Android. Standar operasional. Standar operasional pengoperasian dalam menggunakan alat sleep apnea monitor dilengkapi dengan SP2 berbasis Android, yaitu tekan saklar on off pada alat, lakukan pemasangan sabuk sensor dan sensor SP2 pada pasien, pastikan sudah terpasang dengan baik. Hidupkan Wi-Fi atau internet yang akan terhubungan dengan alat. Hidupkan HP Android yang sudah ada terhubung pada aplikasi Beylink. Tekan tombol start yang ada pada alat untuk memulai monitoring. Untuk melihat data hasil pemeriksaan monitoring sudah langsung muncul pada aplikasi Beylink dan LCD pada alat. Jika terjadi henti nafas pasien selama 10 detik, maka alarm akan hidup dan menekan tombol stop pada alat. Jika sudah selesai, maka rapikan kabel dan sabuk pada pasien dan nonaktifkan alat. Hasil pengukuran TP1 yaitu keluaran IC regulator 3,317 pada saat on, yaitu 9,10 volt. Teorinya 9,1 volt. TP2 yaitu tegangan keluaran Vout dari rangkaian pengisian baterai. Hasil ukur 8,83 volt, teori 8,5 volt. TP2 yaitu tegangan keluaran Vout rangkaian pembagi tegangan dan resistor R6 dan R7 menuju ke ADC, yaitu hasil ukur 4,2 volt, hasil teori 4,26. TP3 yaitu tegangan output sensor piezoelektrik pada saat tidak ada nafas. Pada saat tidak ada nafas, hasil ukur 4,10 volt, teori 0 sampai 4,20 volt. TP3 tegangan output sensor nafas pada saat ada nafas, diukur 4,36 volt, teori 4,30 volt sampai dengan 5 volt. TP3C
Pengukuran VREF pada rangkaian komparator 4,20 volt, teori 4,2 volt. TP4, tegangan output dari rangkaian komparator ke mikrokontroler pada saat tidak ada nafas 0,0, teori 0,01 volt, teori 0,0 sampai 4,20 volt. Tegangan output dari komparator ke mikrokontroler pada saat nafas pas alat ukur 5,2 volt, teori 4,30 volt sampai dengan 5 volt. TP5 yaitu tegangan masuk pada kaki buzzer ketika mendapat logik 0 dari Arduino Uno, yaitu 0,00 volt, teori 0 sampai 4,20 volt. Tegangan masuk pada kaki buzzer ketika mendapat logik 1 dari Arduino Uno, teori ukur 5,1 volt, teori 5,00 volt. TP6, tegangan input pada rangkaian LED pada saat kondisi ada nafas. Hasil ukur 5,202 volt, hasil teori 5,00 volt. TP6B, tegangan input dari rangkaian LED pada saat kondisi tidak ada nafas. Hasil ukur 0,01, hasil teori 0,00 volt. Hasil perbandingan alat saturasi oksigen dalam darah. Responden, Ari Rahman hasil ukur 96, hasil pembanding 98. Rofi hasil ukur 103, hasil pembanding 99. Petrus hasil ukur 96, hasil pembanding 98. Yonsa hasil ukur 96, hasil pembanding 98. Henry hasil ukur 96, hasil pembanding 98. Analisis persentase kesalahan. Pengukuran persentase kesalahan TP1 adalah pembuatan alat ini IC regulator RM317 yang dirancang untuk mengeluarkan tegangan sebesar 9,1 volt. RM317 mengeluarkan minimal 1,25 volt dan maksimal 37 volt. Rumus IC LM31 adalah sebagai berikut. VR1 R1 9,1 1,25 dikurang 1 sama dengan 470 dikali 6,28 sama dengan 300 ohm. Vout sama dengan Vref 1 ditambah R2 dibagi R1 sama dengan 1,25. Terus 1 ditambah 300, 400 dibagi 470 sama dengan 1,25 atau 7,3 sama dengan 9,15 volt. Persentase kesalahan HT alat hasil teori dikurangi hasil ukur dibagi hasil teori dikali 100. 9,125 dikurangi 9,1 dibagi 9,1 dikali 100, persentase kesalahan sehingga 2,2002%. Sehingga nilai keluaran dari TP1 dapat disimpulkan masih dalam batas toleransi. Analisa TP2 dan B, tegangan keluaran Vout dari IC LM31 adalah 9,1 volt dan melewati sebuah dioda IN407 sebelum menuju baterai. Sebuah dioda memerlukan 0,7 volt untuk meloloskan tegangan dari anoda ke katodenya sehingga 9,1 kurang 0,6 sama dengan 8,5 volt. Baterai yang digunakan pada alat ini baterai 2 kal yaitu lithium masing-masing kelnya berkapasitas 4,2 volt DC. V total 4,25 dikali 2 yaitu sama dengan 8,5 volt. Teori dari rangkaian pembagi tegangan adalah Vout R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali VIN. Vout sama dengan 10.000 dibagi 10.000 ditambah 10.000 dikali 8,5. Vout sama dengan 4,25 volt. Maka berdasarkan hasil teori di atas jika dibandingkan dengan hasil ukur dengan persentase kesalahan sebagai berikut. PK persentase kesalahan 4,25 dikurangi 4,203 dibagi 4,25 dikali 100. PK sama dengan 0,21%. Sehingga nilai keluaran dari TP2A dan B dapat disimpulkan masih dalam batas toleransi. Analisa 3 yaitu untuk mengetahui output tegangan keluar dari sensor piezoelektrik ketika ada nafas dan tidak ada nafas. Kondisi ada nafas 4,36 volt, tidak ada nafas 4,10 volt.
Analisa TP3A dan B adalah merupakan pengukuran keluaran dari sensor piezoelektrik sesuai teori komparator non-inverting. Jika fin lebih besar dari Vref, maka tegangan output adalah Vsat atau mendekati Vc. Maka fin lebih kecil dari Vref, maka tegangan output adalah Vsat. Jadi hasil pengukuran pada keluaran sensor piezoelektrik inputan rangkaian komparator pada saat ada nafas 4,36 volt lebih besar dari Vref, yaitu 4,2 volt, dan mendekati VCC. Jika tidak ada nafas, hasil pengukuran adalah 4,10 volt lebih kecil dari Vref 4,20. Maka hasil pengukuran sesuai dengan teori dapat disimpulkan bahwa output sensor piezoelektrik dapat berfungsi dengan baik. Analisa TP4. Analisa yang dilakukan pada TP4A yang B yaitu mengetahui output komparator tegangan keluar dari sensor piezoelektrik ketika ada nafas dan tidak ada nafas. Kondisi ada nafas 5,1 volt, tidak ada nafas 0,01 volt. Analisa TP4A dan B merupakan pengukuran keluaran dari sensor piezoelektrik sesuai teori komparator non-inverting. Jika fin lebih besar dari Vref, maka tegangan output adalah Vsat atau mendekati VCC. Jika fin lebih kecil dari Vref, maka tegangan output adalah Vset. Jadi hasil pengukuran pada keluaran rangkaian komparator pada saat nafas adalah 5,01 volt lebih besar dari Vref, akan menjadi high dan mendekati atau sama dengan seperti VC. Dan jika tidak ada nafas, hasil pengukuran adalah 0,01 volt lebih kecil dari Vref 4,20 dan akan menjadi low. Jadi hasil pengukuran sesuai dengan teori dapat disimpulkan bahwa output rangkaian komparator masih dapat berfungsi dengan baik. Analisa presentasi kesalahan pada TP5A dan B yaitu mengetahui tegangan dari mikrokontroller pada saat high dan low pada buzzer. Logik 0. Pada kondisi ini, buzzer mendapat tegangan sebesar 0,005 volt. Mengacu pada datasheet buzzer, unit tegangan operasi komponen adalah 4-8 volt. Sehingga ketika mendapat tegangan sebesar 0,05 volt, maka komponen tidak dapat berbunyi. Pada kondisi ini, buzzer dapat tegangan sebesar 5,0 volt. Mengacu pada datasheet buzzer, yaitu tegangan operasi ini adalah 4-8 volt, sehingga dapat mendapatkan tegangan 5,74 volt, maka komponen dapat berbunyi. Sehingga nilai tegangan dari TP5A dan B dapat disimpulkan masih dalam batas toleransi. Analisa persentase kesalahan pada TP6, yaitu mengetahui input tegangan masuk pada rangkaian LED. Secara teori, tegangan masuk adalah tegangan DC yang digunakan sebesar 5 volt pada saat LED dalam kondisi off. Secara teori, tegangan mendekati 0 volt dan ketika kondisi on mendekati 5 volt. DC diketahui hasil ukur TP rangkaian LED bekerja LED kondisi on, hasil dapat sebesar 4,64 DC. Dan hasil yang didapatkan rangkaian driver buzzer dapat bekerja dengan baik karena pada saat buzzer on tegangan keluaran mendekati 5 volt dan pada saat LED off mendekati 0 volt. Analisa persentase kesalahan. Hasil analisa perbandingan saturasi oksigen dalam darah kedua. Perbandingan dilakukan terhadap 6 sampel, 5 sampel yang berbeda dengan metode pengukuran penggunaan perbandingan hasil. Pembacaan alat ini dibuat dengan alat fungsi oximetri sebagai alat pembanding dengan menggunakan rumus persentase kesalahan. Hasil perbandingan dikurangi hasil alat yang dibuat dibagi hasil perbandingan dikali 100. Hasil SPO2 yang dibuat 96, hasil SPO2 98, persentase kesalahan 2,4. Jadi berdasarkan hasil perhitungan di atas didapatkan persentase kesalahan rata-rata pembacaan SPO2 hasil yang dibuat dan hasil yang alat pembanding adalah sebesar 2,40% dan akurasi sebesar 97,6%. Kesimpulan, setelah membuat alat ini dari latar belakang dasar teori perencanaan dan pengukuran dan pengujian serta melakukan analisa dari alat sleep apnea monitor, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Alat sleep apnea monitor ini dapat mengetahui terjadinya gagal nafas atau henti nafas pas saat tidur dan dapat membaca saturasi oksigen SPO2 pada pasien. Alat dapat membaca saturasi oksigen SPO2 dengan tingkat akurasi pembacaan 97,66%. Saran, dalam pembuatan alat ini masih banyak yang harus diperbaiki dan ditambahkan agar lebih baik lagi. Adapun saran yang dapat dilakukan untuk perkembangan alat ini agar lebih baik lagi ke depannya adalah sebagai berikut. Dapat dikembangkan lagi dengan menambah pendeteksi pernafasan pada hidung maupun mulut. Dapat dikembangkan dengan menambahkan pendataan data diri pasien pada alat dengan
dengan menggunakan perekaman. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.